Halo, halo semua. Waduh, mohon maaf tadi ada sedikit problem. Bentar ya. Oke. Boleh dong komen apakah saya masih ada problem karena tadi beberapa waktu yang lalu saya ada problem agak susah untuk live di Facebook ini. Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mohon maaf, ternyata kelas mancing malam ini ada sedikit kendala. Mungkin tadi ada gangguan jaringan internet di studio kami sehingga ada keterlambatan. Tapi terima kasih buat teman-teman yang setia menunggu kelas mancing di episode 14 kali ini. Yang secara khusus akan membahas tentang teknik mancing di seputar rig-rig pantura. Makanya di kelas mancing kali ini judulnya sedikit bombastis. Kita lihat judulnya apa? Kok ya bukan yang ini, ada ya? Surga and Image. Oke, wah ternyata saya lupa, saya belum siap. Dengan judul Berburu Jiti dan Tenggiri di antara tiang-tiang besi. Tentunya yang dimaksud tiang-tiang besi ini adalah rig-rig yang ada di seputar Pantura atau dimanapun itu di wilayah Indonesia. Saya ingin nyapa dulu teman-teman. Halo Om Ronald, terima kasih udah kasih informasi. Om Aris Kurnia Aris, Pak Lidli, kopian lah Bang, Henry Wijaya. Iya Om, mohon maaf tadi kayaknya kita ada problem dulu. Om Yoni Permana absen. Wah ini nih yang beruntung minggu kemarin ya. Kayaknya dapat oleh-oleh dari Dura King. Andri Jadwarto, buka topinya tuh. Gak dibuka, saya balikin aja. Ini Om Andri ini salah satu guru saya di kalau mancing di Eretan nih. Ada Muhammad Boeng. Oke, seperti saya janjikan sebelumnya, kalau di episode kali ini kita udah mengundang narasumber yang sangat kompeten tentang mancing di rig Indramayu. Dan bahkan ada fenomena yang keren kali ini ternyata. Teman-teman yang biasa mancing tenggiri atau GT di Indramayu punya tren baru nih. Biasanya kalau kita kan hasil mancing, posting langsung foto ikan, pegang ikan. Ternyata teman-teman, khususnya daerah Subang, Karawang, dan Indramayu, udah bergeser tuh trennya. Jadi kalau mereka mancing di rig dengan target tenggiri, yang mereka posting itu bukan posting angler dan pegang ikan, tapi foto nota penjualan hasil mancing mereka. Yang artinya mereka dapat ikannya tentunya banyak-banyak dong sampai bisa dijual dan mungkin ya bisa ganti trip atau ya syukur-syukur bisa ada lebihnya dibawa pulang ke rumah. Ini sangat menarik sekali. Makanya kita nggak pakai lama lagi. Sekarang kita langsung undang sahabat-sahabat kita, narasumber-narasumber kita yang memang kita bakal kuras ilmu dan pengalamannya. Ada Om Budi Mulyadi dari Karawang dan Om Jojo X Reborn dari Indramayu. Saya sedikit salah nih, saya sedikit salah karena di pengumuman saya sampaikan kalau Jojo ini dari Subang, ternyata salah. Ternyata Om Jojo ini dari Indramayu. Halo Om Budi, apa kabar Om Budi? Halo. Baik, Om. Siapa tuh? Halo. Halo, gitu. Halo. Om Budi Mulyadi ini bisa disebut salah satu senior untuk urusan mancing diri.
Saya tadi sempat ngobrol sebelum kita live, ternyata beliau mancing diri udah dari tahun 2005. Belasan tahun yang lalu. Makanya mungkin Om Budi mewakili pemancing-pemancing tipe fosil. Udah lama banget mancingnya. Dan di bawah Om Budi itu ada Jojo X Reborn. Jo, tadi sorry salah, saya sebutin kamu dari Subang, ternyata orang Patrol Indramayu. Makanya Iya, dia betul. sering mancing tenggiri karena ya deket ke eretan. Ya beruntunglah buat teman-teman yang tinggal di Pantura. Sementara buat kita yang tinggal di Bandung, repot banget kalau misalnya kita pengen mancing-mancing, khususnya ke Pantura. Tetap perjalanannya minimal 3 jam. Itu hanya nyampe Pondok Bali. Kalau ke eretan mungkin harus berapa jam. Jo, apa kabar Jo? Alhamdulillah baik, aman, sejahtera. Cuma lagi nggak mancing-mancing Om. Kenapa lagi nggak mancing-mancing? Lagi standby di rumah. Ada bayi. Jagain anak. Baru punya bayi nih. Anak kedua. Alhamdulillah. Padahal tampaknya baby face ya, ternyata anaknya udah dua. Aduh. Om Budi, apa kabar Om Budi? Alhamdulillah baik Om. Aktivitas lagi ngapain aja nih sekarang nih Om Budi nih? Nih biasa ngasuh anak. Sekarang. Iya, enggak pekerjaan atau kayak gimana gitu. Ya sekarang biasa dan kerja di pabrik. Oh, tadi nggak ikut demo. Kebetulan nggak yang ikut demo. Oh, yang Ya, ikut demo ya. Ikut demo. Iya. Oke deh, kita nggak usah ngobrol-ngobrol politik deh, kita ngobrol mancing aja. Yoki, setuju. Oke. Nah, ini udah mulai banyak yang komen nih. Ada Om Henry Wijaya. Tahu tuh. Om Yoni malah langsung nanya, kuma angin kan alus tuh bisa jadi nota mah kuduran dari teh enggak. Ada Kapten Jamal, apa kabar Cirebon? Aduh. Oke, kita mulai aja. Saya kasih pertanyaan mungkin buat yang muda dulu. Iya, hadir. Hadir. Yuk. Paling muda, oi. Ya gak usah klaim juga gitu. Gua juga gak tua-tua amat, Jo. Iya. Tapi enggak, pemancing mah semua awet muda. Jo, sebenarnya apa sih yang membuat seorang Jojo X Reborn akhirnya tertarik untuk mancing diri? Apa sih asiknya mancing diri, Jo? Asiknya? Ya sensasi luar biasa buat saya, khususnya buat saya dan juga Nota. Nota, lu jadi duit lu. Iya. Ya, cerita dong sedikit sebenarnya dulu sensasi dan tantangan. Tantangan yang paling utama ketika mancing diri itu apa sih? Tantangannya ya ketika fight, mencari fight dengan ikan target yang size gede. Oke. Itu sensasi, kita cari sensasi. Terus selain tantangannya itu hanya itu aja atau memang ada tantangan-tantangan khusus yang pasti dihadapi ketika kita mancing diri, Jo? Oh ya itu, kita tantangannya harus bisa membaca situasi dan kondisi medan, cara menyesuaikan pengaplikasian teknik yang efektif. Soalnya kalau di posisi di laut ya khususnya. Ya, lanjut, Jo. Lanjut. Di laut itu kan kondisi tidak selalu sama. Ada faktor dari arus, angin, ombak, dan sebagainya, aktivitas ikan mempengaruhi. Oke. Di situ skill kita diuji. Bagaimana kita mensiasati agar teknik yang kita gunakan itu bisa efektif di momen tersebut. Oke. Umumnya sekarang kalau lagi berburu GT atau tenggiri diri pakai teknik apa, Jo? Kalau GT kita main di popping. Popping ya. Itu guru saya itu. Ntar kita korek-korek dari gurunya. Sekarang Jojo dulu deh. Oke, siap. Terus kalau buat tenggirinya?
Kalau tenggiri kita main casting full speed, mainnya biasanya main speed. Oh, jadi Karena kayak- tenggiri itu karakternya itu ikan pelari cepat. Jadi buat saya cara mainin umpan, semakin cepat kita mainin umpan, semakin semangat naluri alami predator ngejar Untuk umpan kejar. kita. Betul. Oke, sekarang saya ke Om Budi. Pertanyaan yang sama Om Budi. Apa sih asiknya mancing di rig menurut Om Budi? Ya tantangannya nan satu ya lihat ikannya, sensasinya, terus kita berhadapan sama besi. Nah, ini tuh yang berhadapan dengan besi ini bisa lebih jelas lagi nggak Om? Iya, kita kalau kita dihajar big size yang gede ya otomatis kan drag harus mati. Kayak tarik tambang aja. Tarik Perahu tambang, kita ya. drifting, dihajar, kita berbalik arah, ikan ke barat, kita ke timur, Iya. biar nggak masuk Kak, rig. ya. Karena kalau masuk rig, hampir bisa dipastikan benang tergesek dengan rig, Mbak. Nggak bakal ada yang menang lah benang apapun ya gitu ya. Betul. Itu saya jadi kepikiran di Durakin kayaknya harus bikin benang yang bisa ngalahin rig. Betul. Berat ya. Tapi ya kenapa enggak kita coba pikir-pikir, semoga bisa. Amin, betul. Om Budi, sekarang saya pengen agak pertanyaan yang sedikit teknikal. Ini kan tadi Jojo bilang untuk sport fishing di wilayah rig ini bisa melakukan teknik popping khususnya ketika kita berburu GT atau dengan teknik cast jig atau menggunakan teknik casting atau cast jig untuk berburu tenggiri. Setting peralatan yang biasa dipakai untuk popping seperti apa? Setting yang dipakai buat cast jig seperti apa? Ya maksudnya ukuran joran berapa, panjang joran berapa, ukuran PE berapa, umpannya seperti apa gitu Budi. Parah ya. Kalau untuk popper, main popper panjang joran 21 ke atas. 21 ke atas Om Budi ya. PE kalau main popping kelas 80 gram ke atas PE 8. Oh, 80 gram. PE 8. PE 8 sampai 120 gram popper. 140 gram popper ya. Popper Panjang 140. joran 24, bisa ada 24, punya 25 juga. Biar lemparan lebih jauh. Lemparan lebih jauh ya. Oke, itu buat teknik popping ya, menggunakan joran panjang 24, benang kelas PE 8, mungkin jorannya pun disesuaikan dengan kelas jorannya, bisa PE 6 atau PE 8. Seperti itu ya, dengan berat popper rata-rata berapa gram tadi, Om Budi? 80 sampai 120 gram. Nah, kalau untuk yang teknik cast jig, Kalau cast jig joran pakai 21, PE, P3, P4. P3 ya. Jorannya panjang cukup 21 ya. Itu biasanya 21. pakai joran casting BC atau joran spinning? Spinning. Lebih direkomendasikan spinning ya. Spinning, lebih enak Ada spinning. alasan khusus nggak kenapa lebih enak spinning? Karena kekuatannya lebih enak spinning kalau menurut saya sih. Tapi nggak tahu yang lain. Ya. Oke. Nah, sekarang itu pendapat pemula. Pemancing muka lama. Sekarang kita tanya pemancing. Sebenarnya Jojo bukan pemancing baru, tampangnya aja yang masih fresh bagi kita. Jo, mungkin mau nambahin atau ada beda pendapat dengan Om Budi masalah setting tackle untuk popping GT dan casting tenggiri. Jo. Kalau setting GT ya, setting GT sebenarnya nggak jauh beda setelan Om Budi sama kita yang biasa pakai di sini. Kita main PE 8 itu sebenarnya buat nggak harus size 10 up ya. Sebenarnya ikan di bawah 10 kilo pun
dominan pakai PE gede soalnya lawannya kita kan itu tiang besi. Tiang besi. Iya. Jadi Kalau intinya bagaimana? jadi Ya, lanjut yuk. pokoknya kita kuncinya dulu-duluan sama ikan. Jadi antisipasi jangan sampai ikan masuk ke sarang. Kalau udah masuk ke sarang kan udah kan end. Ya. Lur kita hilang, ikan juga lari. Ya, kesempatan dapat ikan hilang, nyajen lur. Jadi drag mati Iya, itu sebuah nyajen lur. keharusan, Jo, kalau mancing giring. Seperti itu enggak? Wajib. Wah iya, wajib lah drag mati. Wah, jangan kasih nawar kalau kita lawan GT di rig. Kecuali kita di spot-spot terbuka ya. Oke, Spot satu terbuka, dia bisa lari kata-kata kemana penting aja. saya ambil dari Jojo hari ini adalah jangan kasih nawar kalau mancing di ring. Ayo. lanjut Jo. Buat yang popping dulu Jo. Oke, ya popping kayak gitu. Terus juga kalau main popping kita biasanya di sini perhatiin arus. Harus ya. Aktivitas ikan itu di laut khususnya ya tergantung arus. Soalnya di laut arus itu beda-beda kondisinya. Kadang arus lagi jalan kenceng ya kan. Kadang juga kendor arus mati ya. Kalau arus mati ya ikan aktivitas ikan juga menurun. Kalau arus kenceng ya biasanya aktif juga itu GT cari mangsa. Kita biasanya popping itu nyari momen-momen pas arus kenceng baru kita main popping. Biasanya kita main drifting ya. Drifting itu kita naik kapal, kita muter pelan-pelan sambil kita lempar ke arah rig. Pokoknya lemparan kita harus mepet ke kolong-kolong rig biasanya kalau gitu. Harus benar-benar mepet ya. Jadi emang Iya, panjang soalnya biasanya joran kan itu mainnya di situ. jadi sebisa mungkin posisi perahu itu harus sesuai dengan jarak lempar kita gitu kan. Betul. Misalkan pemain popping itu lebih dari 2 orang ya, tekong harus bisa menyesuaikan kapten kapalnya. Jadi diperhatikan angler mana yang lemparannya paling dekat itu jarak yang diambil sama dia. Betul. Kalau saya nggak bisa Menyesuaikan. lempar, berarti biasanya jarak lempar saya cuma 4 meter, berarti harus 4 meter dong. Seperti itu. Oke, itu buat popping. Jangan dulu dikupas semua, Jo. Kalau buat yang cast jig dengan target tenggiri. Cast jig target tenggiri ya, kita main di waktu awal pagi biasanya. Yaitu tergantung arus juga sama. Nah, untuk setting tackle biasanya kita pakai joran 180 sampai 21 biasanya. Dan itu juga biasanya menyesuaikan postur tubuh, postur dari anglernya sendiri. Kan kenyamanannya ada di situ. Oke, kalau bicara postur tubuh, Jo, sorry saya potong. Postur tubuh kayak lu biasanya cocoknya di berapa tuh? Saya postur 170 cm main di 21, nyaman. 21 nyaman banget ya. Jadi buat yang pakai reel 1 meter 40 ya disesuaikan aja. Oke, lanjut Jo. Oke, lanjut. Masih setting-setting yang lainnya, benang apa? Dan benangnya kita biasa kalau di sini ya main PE1 sampai PE2 target tenggiri. Soalnya faktor PE juga mempengaruhi rating strike. Jadi semakin kecil diameter PE, semakin tinggi rating strike buat tenggiri. Leadernya dong, belum cerita leadernya. Gimana? Leader. Ukuran leader. Leader kita main 30 harus wajib dong pakai leader. Wajib ya. Fungsinya kan pengaruhnya besar ya. Leader selain buat kamuflase biar nggak kelihatan kan main lane kita sama ikan, terus juga buat penahan gentakan peredam. Namanya kita casting kan pas umpan lagi jalan terus dihajar sama ikan kaget, kadang kalau nggak pakai leader kan kaget PE-nya bisa putus. Oke, sebagai peredam ya, itu. Ya. Betul. Oke. Itu kita main di paling 30-40 lead biasanya kalau tenggiri. Biasanya kalau target tenggiri, umpan apa sih yang paling favorit atau paling direkomendasikan sama Jojo? Paling favorit di sini metal jig sama spoon. Metal jig 40 gram sama spoon. 30-40 gram kalau di sini. Warna apakah ada yang berpengaruh? Warna enggak sih warna, tapi ya dominan di silver kita main polos, silver polos. Itu kalau siang, kalau malam? Kalau malam kita jarang target tenggiri sih kalau malam di sini kurang soalnya.
Kurang ya? Oke. Dia aktif pagi sampai siang. Dia aktif pagi. Tapi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Om Budi, tenggiri yang besar-besar justru lebih aktif malam, Om Budi. Sedikit Betul. cerita dong buat umpan khusus tenggiri babon di malam hari. Nah, itu Om, kalau di malam hari full git biasanya pakai minnow, bisa pakai jig, spoon. Yang penting ada cahaya. Nah, Batas waktunya sampai jam 10 malam. Pakai GID ya, yang penting GID, nyala lah gitu ya. Nyala, betul. Lebih bagus seterang-terangnya atau misalnya jangan terlalu terang. Karena pengalaman saya nih, kalau jigging misalnya di kedalaman, ini kan sedikit beda ya. Biasanya kalau misalnya terlalu terang, itu yang nyamber biasanya ikan-ikan yang kurang kita inginkan. Barakuda lah, layur lah, yang akhirnya resiko putusnya lebih tinggi. Biasanya kalau jigging di kedalaman itu justru ikan gede-gede itu ketika betajik tidak terlalu terang dan agak redup. Nah, ada seperti itu nggak ketika kita casting tenggiri? Nah, ada, tapi kebanyakan itu cahaya lebih terang, lempar. Silau men. Ada dilempar langsung nyambar biasanya Om. Kalau tenggiri, kalau malam mau pakai minnow, jig atau spoon. Yang penting ada cahaya terang. Biasanya langsung ngejar. Kalaupun misalnya minnow atau jig atau spoonnya tidak memiliki GID, bisa dibantu dengan stiker seperti itu ya, Budi? Betul bisa. Kalau dari segi berat umumnya kalau bisa dipakai malam untuk babon ini berat minnow berapa gram tuh? Metajik berapa gram, spoon berapa gram, minnow berapa gram? Kalau jig sampai 60 gram ke bawah, batasnya 40 lah. Okay. Kalau jig. Kalau spoon bisa 40 gram ke bawah. Spoon ya? Spoon. Biasanya kalau yang saya pernah sering tenggiri babon itu kebanyakan malam sih. Tenggiri babon malah malam ya? Malam mungkin yang datang ada jam-jam lagi spesifik Om? Dari sore sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam itu udah off tuh. Sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi baru datang lagi. Sampai jadi, pagi. Sampai kalau dari jam 10 8. sampai jam 3 mending tidur berarti ya, kalau kita memang fokus cari tenggiri. Betul. Istirahat buat sesi pagi ya. Pagi dari jam 3 sampai jam 9. Itu jam 9 pagi. Oke deh. Oke, Om Budi, Om Jojo, saya pengen nyapa dulu teman-teman yang udah komen di Facebook nih. Udah banyak. Aduh, ini gara-gara narasumbernya keren, yang nontonnya banyak. Belum apa-apa aja udah 63 komentar. Yang belum komentar, yang belum sempat saya baca aja udah 40 komentar baru nih. Oke ya, kita sapa teman-teman ya. Ada Om Mon Rumansah. Oke, Om Henry Wijaya, ada Kapten Jamal. Ada siapa lagi? Ada Andi Mas Runata, sahabat saya dari Kupang. Om Fatur Rafa Oil Shop. Sinyal di tempat saya lagi kurang bagus. Terputus-putus. Beli handphone sekaligus towernya Om. Itu saya. Aduh, jadi hayang ke tengah deh. Ini siapa nih? Apple. Henry Berjaya bertanya. Izin bertanya Om Aribuana sama Om Jojo X Rebon sama Om Budi Wijaya. Untuk popping atau casting GT, nah ini agak panjang nih pertanyaannya nih. Wah, kepanjangan. Ini sih bukan aja, ini mah bikin artikel. Om Henry, kalau pertanyaannya sebanyak ini, mending main aja ke rumahnya Jojo atau ke rumahnya Om Budi, nanyanya langsung. Tapi saya coba bacain pertanyaannya ya dari Om Budi ini, dari Om Henry Wijaya. Untuk popping dan casting GT, lebih enak pakai rod tipe apa dan berapa lip PE untuk line rod tersebut?
action rodnya lebih enak. Saya tanya satu-satu aja deh ya, biar lebih langsung nih. Biar saya nggak lupa karena pertanyaannya banyak. Om Budi, ini pertanyaan untuk Om Budi. Lebih enak pakai rod tipe apa dan berapa lib PE untuk rod tersebut? Konsepnya popping nih, Om. Halo Om Budi? Ya, siap Om. Ya. Kalau saya PE P8 Om. Benangnya P8. Benang. Jorannya? Jorannya merah apa panjang nih? Panjang dulu deh. Tipenya, Panjang tipe Om. 2,5. Nah, dan memang joran untuk popping ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Action rodnya lebih enak fast atau extra fast? Kalau saya sih extra fast sih. Extra fast ya, dengan target lemparan sejauh mungkin. Iya. Oke, minimal harus panjang berapa? Tadi udah dijawab ya, 24 atau 2,5 meter. Rel, Om. Rel ukuran berapa yang harus dipakai dan rasio berapa? Rasionya berapa? Kalau saya real size ya 6.000 cukup di utara Nan. Cukup ya 6.000 ya. 6.000 cukup, 8.000 keberatan ya 6.000. Harus high ratio atau low ratio, Om? Kalau menurut saya kan tadi Om Jojo udah ngejelasin, yang penting dragnya kan main popper bukan kecepatan. Oke. Main popper bukan kekuatan tuh Om Henry itu dijelasin sama Om Budi. Jadi yang penting itu lebih ke setting dragnya. PE ukuran berapa minimal yang harus dipakai? Mungkin ini saya yang jawab. Kalau untuk di utara mungkin PE 6 minimal ya. Karena minimal. Pada dasarnya bukan kekuatan PE ini bukan untuk melawan ikan, tapi ngelawan tiang-tiang besi. Betul. Iya benar. Berapa ukuran leadernya ukuran berapa Om ketika pakai PE 6 atau pakai PE 8? Bisa 100, bisa 200. Wih, beda juga ya? Iya. Karena kan kita bobot gramannya aja udah gede. 120 gram, 100 gram. Oke. Ini pertanyaan buat Jojo nih. Enaknya pakai hook treble atau single hook? Kalau biar bisa ikan ganawar ya lebih efektif pakai treble. Pakai treble ya? Iya. Soalnya kalau pakai single banyak miss. Banyak miss ya. Pertanyaan berikutnya. Pada saat lure dilempar, kita tunggu dulu berapa detik atau harus tunggu lure sampai dasar baru digulung? Jo. Target apa? Target mungkin ya umum aja GT atau tenggiri. GT kalau ya Jo. Jo itu kayaknya ke pencet mute deh Jo. Misalkan GT kita main banyak frenzy, banyak wheeling, kita bisa langsung lempar, begitu turun ke air kita retrieve langsung. Oke, masih pertanyaan berikutnya Jo. Lebih enak gulung pelan atau kencang untuk gulung cranking ya, cranking. Retrieve-nya biasa kita main kenceng, full speed kalau di sini. Full speed ya. Kalau GT nggak terlalu cepat juga bisa dia. Soalnya kan teritorial, dia bukan cuma mau makan tapi dia juga terganggu. Ini Om Henry Wijaya jahil ini ngasih pertanyaan dan panjang banget. Itu udah dirancang dulu itu. Ini udah dirancang dulu kayaknya ini sih. Tapi kita coba kita harus tanggung jawab Jo, Om Budi, kita harus jawab. Persentase drag minimal berapa persen? Gimana? Persentase buat drag joran, drag reel, sorry. Ya standby di 80% atau 90% kalau buat GT ya. Buat GT ya. Mati mungkin lebih baik ya Sabrani. Iya, kalau mati ya lebih sebenarnya buat menghindari antisipasi drag mati. Oke. Masih buat Jojo, jam berapa yang efektif popping, jam berapa efektif buat casting? Atau bisa aja dengan target GT itu jam berapa sih? Waktu yang paling pas ya? Target GT itu sebenarnya tergantung arus kalau GT ya. Kita menyesuaikan kondisi arus
pas kita trip adanya arus di jam. Tergantung posisi arus ya. Jadi jam berapapun ketika arus ada, berarti itu sangat potensial untuk popping GT, Joy ya. Halo, aduh Jojo kayaknya freeze. Oke, pertanyaannya saya geser ke Om Budi. Sekarang nih untuk setup line harus gimana? PE, leader, snap, dan swivel sebelum keluar untuk GT. Saya kira itu standar ya. Tetap dari leader tergantung. Biasanya kalau pengen kita ganti lure ya, kita bisa pakai snap, swivel, snap, baru lure gitu. Itu sih tergantung nyamannya aja sih. Nah ini tuh pertanyaan untuk casting tenggiri yang mungkin bisa saya tunjukkan kepada Om Budi. Om Budi kalau untuk casting tenggiri, panjang rod dan tipe rod yang biasa digunakan seperti apa tuh Om? Kalau Om Budi kayaknya itu ke-mute deh. Nah, Ya. pertanyaannya saya ulang nih. Waduh, mana tadi ya? Banyak banget yang ada ketutup. Aduh. Oke, sebentar Om Henry. Karena pertanyaannya banyak, kita simpan dulu buat yang lain. Karena ini banyak yang bertanya, akhirnya agak ketutup nih. Saya pengen sapa dulu teman-teman yang lain juga. Ada Apple, Pantura Ciasem hadir. Kita komen boleh ya Kang? Untuk mancing di rig atau ke tengah, istilah saya mah terlepas dari TK yang ini adalah kekuatan fisik. Benar, fisik harus jaga tuh. Oke, dari Cah Blangsak, izin mau bertanya, kira-kira pakai treble hook apa supaya tidak meleot? Bagusnya pakai size berapa? Om Budi, ukuran treble hook yang biasa digunakan untuk casting GT berapa, untuk tenggiri berapa? Kalau untuk GT 5/0. Untuk GT ya, gede banget lah. Kalau untuk tenggiri? 3/0 cukup. 3/0 cukup ya. Itu Om Cah Blangsak, ternyata treble hook-nya cukup untuk popping GT ukuran bisa sampai 5/0, sementara untuk tenggiri cukup pakai 3/0. Ada yang menjawab Muhammad Beong, apa kabar? Wah ini banyak banget pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih komen dan pertanyaan dan atas antusiasmenya. Ini ada pertanyaan dari Yana Caster. Saya kayaknya apa deh anak ini. Apa yang akan dilakukan seorang angler, terutama angler yang biasa berburu predator dalam garis miring nota di sekitaran rig ketika menghadapi cuaca yang kurang mendukung? Nah, kira-kira trik apa yang akan dilakukan dalam cuaca yang buruk seperti itu? Biar tetap dapat nota. Om Budi, mungkin bisa bantu jawab? Kalau saya pribadi, kalau nggak ngikat di belakang arus kan, dasaran dapat, terus ikan yang kita cari juga bisa. Kalau gelombang tinggi badai, sambil bisa ngumpet di belakang rig. Penempatan perahu ya Om ya. Jadi ketika misalnya cuaca kurang bagus, itu bisa sedikit disiasati dengan penempatan perahu di belakang arus seperti itu. Iya, ngikat di rig. Tapi kalau saran saya sih, kalau cuacanya benar-benar nggak bagus, mending pulang. Safety nomor 1. Betul. Benar ya Om Budi ya? Betul. Kalau udah kejebak di tengah gitu Om. Okay. Kalau udah kejebak di tengah, baru kita safety-nya kan ada banyak rig, banyak klip. Kita bisa berlindung dulu di rig. Oke. Sambil nunggu badai lewat. Oke. Kita lanjut nih. Ada Om Ahmad Ulil Albam. Tempat tinggal saya jauh dari laut di Om. Saya pengen banget mancing GT yang katanya sensasi perlawanannya mantap. Gimana caranya agar saya bisa mancing GT tanpa perjalanan jauh?
karena saya mabok kendaraan. Pindah ke Cilamaya. Atau pindah ke tempat yang dekat laut, Om. Karena sampai saat ini masih agak sulit ya mendapatkan GT air tawar yang bisa ditanam di kolam-kolam. Eri Firja, Om ajari saya mancing dong. Boleh saya ajarin tapi bayarnya harus pakai suung sebanyak-banyaknya. Oh ini pertanyaannya pada ngaco-ngaco ini. Pakai reel ukuran berapa untuk mancing ikan tenggiri dan rasio berapa yang paling maksimal? Tadi Om Budi udah sempat cerita ukurannya bisa. Kalau untuk tenggiri ya mungkin ukuran berapa Om? 4.000. 4.000 udah cukup ya. Ya Rasionya 6. Ya. Rasio 6 minimal. Dari Om Yan Sofyan Sauri. Om Jojo, ayo atur jadwal katanya. Siapa tuh? Om Hendra. Yan Sofyan Sauri. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Dani Sibas. Dalam laut sekitar rig berapa meter sih? Nah, Jo, berapa meter Jo? Tergantung. Kalau di pinggir paling 30. Kalau di Foxtrot ya, Foxtrot kita biasanya main di 40. 40. Iya. Kalau di Eko misalnya? Di Eko 45, sekitar 45-an. 45-an. Oke. Sekarang pertanyaan buat Om Budi nih. Ini pertanyaan dari saya. Om Budi, titik-titik pelabuhan atau dermaga yang biasa mancing kering itu di mana aja sih yang biasa Om Budi datengin atau jadikan base camp untuk keberangkatan? Terus rig-rig mana aja sih yang sangat potensial untuk GT dan tenggiri ini, Om Budi? Kalau saya di muara Sungai Buntu, Ciparage, Pasir Putih. Itu daerah Karawang ya, Om? Iya, Karawang. Oke, mungkin ada dermaga lainnya? Eretan, punya Om Jojo. Eretan? Iya, sama Pakis paling Om. Pakis ya? Itu Pakis. Dari ya, Pakis ya? Target rig-nya biasanya yang dikejar kalau dari Sungai Buntu kemana, kalau dari Pakis kemana, kalau dari Eretan kemana? Kalau dari Sungai Buntu kita tujuan bisa ke Rig Doyong sama Rig Ujung Karawang. Rig Doyong dan Rig Ujung Karawang. Bisa ke Rig Jongson juga bisa. Bisa ya. Kalau misalnya dari sebelum berikutnya Om? Ini Pasir Putih. Pasir Putih. Ya, kalau dari Pasir Putih tujuannya Eko sama Jongson. Eko dan Johnson ya. Karena posisinya lebih dekat. Kalau Eretan Om? Sama Pulau Biawak, Indramayu, Rig Indramayu sama Brangbangan, spotnya Om Jojo tuh. Sama Eko. Sama Eko lah. Jo, pertanyaan yang sama Jo. Biasa berangkat dari mana dan tujuan rig-nya mana gitu Jo? Dari tujuan dulu ya. Kita tujuan sebenarnya sama itu juga. Di Foxtrot, paling Eko atau Pulau Biawak biasanya. Nah, keberangkatannya untuk keberangkatan kita ada dari timur, ada dari Limbangan, Karangsong, ada Eretan, terus Sumbermas. Eretan di sini ya. Ada lagi dari PLTU Indramayu, ada juga. Oh, dari PLTU Indramayu ada yang berangkat ada juga ya? Trumtum ya itu ya? Trumtum ada, ya. Tapi dari itu target rig-nya sama aja gitu, Jo? Sama. Dari Pulau Biawak, Foxtrot, Eko. Seperti itu ya? Okay. Pokoknya yang terjangkau dari sini. Oke. Pertanyaan berikut tadi. Halo Om Jaki Jaman, apa kabar? Besok saya berangkat sore Om. Mau mampir dulu ke tempat Jojo. Oke. Siapa lagi nih? Ada Harry Potter, apa kabar? Ada Abdul Rifai. Qadir, apa kabar Qadir? Nih, dari pertanyaan dari Om Yoni Permana. Om Jojo dan Om Budi, saya mau bertanya. Buat angler yang biasa popping dan casting predator di rig kayak Om Jojo dan Om Budi, saat angin baratan, apa masih memaksakan mancing ke rig, mencari GT atau tenggiri, apa nyari target ikan yang lain? Jojo dulu deh yang jawab.
angin barat ya. Angin barat sebenarnya buat nyari tenggiri sih. Musimnya tenggiri biasa kalau udah musim barat. Cuman ya kita perhitungan prediksi cuaca harus benar-benar matang. Dari Dan itu colongan pun gitu. iya cari colongan. Nah, dan itu pun kadang-kadang ada angin dadakan datang di luar prediksi. Nah, kita harus siap sebagai angler pemancing di rig. Harus siap mental sih. Harus siap mental ya. Om Budi, Betul. pertanyaan yang sama Om Budi. Kalau saya kalau lagi baratan ya di samping cari colongan biasanya mancing pagi, berangkat jam 5 subuh. Jam 12 atau jam 1 siang itu udah arah pulang. Oke, Tapi jadi rignya dekat. memanfaatkan momen ya Om Budi ya. Jadi baratan itu bukan berarti menyerah, tapi ya sepintar-pintarnya nyari momen untuk tetap bisa mancing gitu kan. Betul. Walaupun tetap safety nomor satu. Nomor Ya. satu. Gitu kan. Emosi boleh, sakal boleh, tapi tetap safety nomor satu. Nomor satu. Gitu Yon. Intinya mah kalau baratan teman-teman ini Om Budi sama Om Jojo ternyata masih suka mancing, tapi nggak pernah memaksakan, lebih menyiasati, memprediksi cuaca dengan benar-benar atau juga apa mencari timing yang pas. Yang akhirnya kadang-kadang perjalanannya 3 jam, mancingnya 2 jam, balik lagi 3 jam. Seperti itu biasanya. Jadi kita cari rig yang lebih dekat gitu Om. Oke. Rig yang dekat, perjalanan yang dekat gitu. Biar lebih kalau mancing pagi kan kalau siang kita kalau ada apa-apa kan bisa kelihatan. Benar. Jadi intinya tetap safety ya. Safety. Oke. Ada pertanyaan nih dari Om Arkan Alkarni. Tanya Om, ada trik khusus nggak buat sambung leader ke PE buat casting dan popping? Ini saya yang jawab deh. Mau casting, mau popping, FG Note tetap yang terbaik. Bisa dicari deh cara-caranya itu tutorialnya di YouTube, di mana juga banyak kok. So, misalnya untuk belajar menyambungkan PE ke leader dengan teknik FG Note. Nah, ini nih dari Danang Sumatri. Ini keren dan ini bakal biasanya jadi perdebatan. Apakah penggunaan kawat diperlukan untuk menghadapi gigi tajam tenggiri? Om Budi dulu yang jawab. Kalau ya sebutkan perlu ya perlu juga gitu. Om Budi menggunakannya ketika casting tenggiri atau enggak? Enggak. Tapi kadang-kadang suka gitu. Kadang-kadang suka sekali-kali. Lebih banyak nggak pakai, lebih banyak nggak pakai daripada pakai. Lebih banyak nggak pakai daripada pakai gitu Om. Oke. Alasannya Om? Karena dari actionnya agak berkurang gitu Om. Kalau menurut saya pribadi. Jadi keberadaan kawat setelah leader itu mempengaruhi action lure ya. Betul. Baik itu metagik ya. Jojo mungkin punya pendapat yang beda Jo? Sama sih, penggunaan kawat sebenarnya ya bisa buat antisipasi gigi tajam. Cuman itu mengurangi action dan rating strike, ganggu. Kalau buat saya, ya paling cara antisipasi kita bawa umpan sebanyak mungkin. Bawa umpan sebanyak mungkin ya. Iya, tapi kalau tripnya sama saya, tenang Om, saya bisa jualan di kapal. Perlu saya informasikan juga, Jojo ini seorang jig maker. Jadi dia agak sedikit jahil sih kalau menurut saya. Kadang-kadang jualan di kapal. Kalau di kapal harganya bisa tidak terhingga. Berenang dulu. Gitu. Tapi teman-teman yang mungkin penasaran dengan metagik karya Jojo bisa pantengin nih Jojo X Rebon di Facebook gitu kan. Ya yang pasti metagik dia langsung dites sama dia dan bertanggung jawab masalah kekillerannya. Gitu nggak Jo? Iya. Nomor rekening saya nanti saya kirim Jo ya. Promosi deh. Pokoknya sukanya apa Om? Iya. Orang gua juga promosi kok jelas-jelasan. Yo. Oke, Om Danang Sumatri, semoga pertanyaannya terjawab ya. Intinya ada plus minusnya. Pakai kawat mungkin nggak nyajen, tapi strike rate jadi rendah. Jadi pilihan ada di Om Danang. Om Agung Star Fishing, malam Om. Mau tanya, nah ini keren pertanyaan nih.
mau tanya spot di area rig untuk safety dan perizinan mancing di area tersebut, apakah ada peraturan jarak kapal dari rig? Di lokasi rig, apa ada petugas yang mengawasi kapal mancing di sekitaran rig? Bentar. Aduh, nggak kelihatan lagi. Oh, kayaknya coba itu deh. Intinya seperti ini. Ini sebenarnya mungkin kontroversi ya. Setahu saya, sebenarnya tidak diperbolehkan mancing di sekitaran rig. Setahu saya, gitu kan. Betul. Tapi karena pemancing, siapa yang bisa nahan orang di rig? Logikanya di laut ada rig, ada struktur, biasanya ada ikan, ya pasti kita kejar gitu. Makanya, nah, untuk safety ini, apakah ada jarak khusus untuk misalnya jarak antara kapal dengan rig? Terus apakah ada petugas yang mengawasi kapal pemancing di sekitaran rig? Om Budi deh yang jawab. Ya, pasti pengalaman banget ini. Kalau jarak harus 500 meter, Om. Secara undang-undang. Secara aturan. Iya, mohon maaf. aturan. Tapi 500 meter kita ngelemparnya gimana, Om? Ya, iya, susah. Makanya ya, kalau ini ya udah deketin aja. Gitu. Kalau deketin rig. Sering ada, Om, kalau lagi dekat rig diusir petugas kayak gitu. Ya kita, kalau ada petugas patroli ya kita minggir dulu, pergi dulu. Kalau lagi jangkaran, kalau lagi drifting dia nggak ngusir. Kalau lagi kita muter drifting nggak ngusir. Kalau kita waktu pas jangkaran ada patroli diusir. Sebelum datang patroli kita minggir, kabur dulu. Udah kabur baru balik lagi. Gitu. Soalnya kan rig bukan satu aja. Oh, bisa geser ke rig yang lain gitu. Iya. Ngerasa melanggar aturan nggak, Om, ketika Om Budi mancing di rig? Merasa sih. 500 meter. Merasa. Tapi memancing apa? 500 meter. Ini mungkin sedikit kontroversi ya. Sahabat-sahabat, iya. ini mungkin sedikit kontroversi. Pada dasarnya mancing di rig itu tidak diperbolehkan secara aturan. Tapi selama teman-teman mungkin bisa menjaga safety, bisa menjaga jarak, dan mungkin di sini pentingnya kita mancing ditemani dengan kapten atau tekong yang memiliki pengalaman. Benar nggak, Jo? Betul. Nah, cerita dong, standar kapten tuh harus bisa seperti apa aja sih biar bisa ngajak pemancing nyaman mancing di rig, Jo? Ya harus sigap lah. Ya terus ya itu pengalaman penting. Jadi harus tahu pemposisian kapal, penyesuaian posisi itu terhadap pemancing. Kita pengen lempar arah mana, biasanya dominan arah mana, ya minimal kapten harus paham. Mendukung hasil sebenarnya itu, mendukung perolehan hasil. Jadi sosok kapten ini juga sangat penting ya, sangat berpengaruh kepada hasil. Penting banget. Iya. Harus bisa baca medan, sikon itu kan. Oke, berarti ini masih ada pertanyaan berikutnya. Itu Om Agung Star Fishing semoga menjawab ya. Secara aturan memang nggak boleh, tapi ya di sana ikannya banyak. Siapa sih yang bisa nahan kita pemancing? Yang pasti safety first-nya aja deh. Betul. Dan kalau diusir, terutama jangan ngerokok. Ngerokok. Biasain jangan ngerokok. Di dekat ring maksudnya. Di dekat ring. Kalau jaraknya jauh ya mungkin boleh-boleh aja lah. Nggak apa-apa. Oke, kita cari pertanyaan berikutnya. Ada Om Jai Michael Sensasi FCI. Saya penasaran, Om. Untuk keberhasilan landed ikan GT di rig itu, strike, apa aja faktor pentingnya? Selain set tackle yang mumpuni untuk menahan laju si Mama GT. Pertanyaannya seperti ini mungkin ya. Pada dasarnya kan tantangan utama ketika kita mancing di rig itu adalah ketika ikan membawa umpan atau membawa benang kita masuk ke dalam rig dan akhirnya terjadi breaking line gara-gara benang terpotong oleh besi-besi rig tadi gitu. Ada nggak tips and trick untuk menghindari situasi itu, Om Budi? Kalau menurut saya ya drag mati tarik keluar, Om. Drag mati tarik keluar gitu ya. Iya. Tarik keluar tanpa ampun. Yo, mungkin punya pendapat yang beda atau mau nambahin?
sama koordinasi sama kapten yang matang. Nah, ini Jadi, ada tambahannya koordinasi dengan kapten yang matang ya. iya, begitu lihat ada angler yang strike, kapten harus sigap langsung putar balik arah kan, jauhin rig. Itu Jadi kalau peran- dalam posisi drifting, kalau posisi yang Betul. jangkar gimana, Jo? Kalau posisi jangkar ya kita udah betul tetap. Intinya Itu. kuncinya adalah drag sekencang mungkin, tidak harus mati tapi harus Betul. sekencang mungkin, dan mungkin lebih aman gunakan benang yang ya cukup besar sehingga mampu menahan Betul. laju ikan yang memang berkekuatan besar. Seperti itu, Jo ya? Betul sekali. Oke, pertanyaannya semoga terjawab, Om J. Ada lagi di Udu, ada Om Tuflas, Om Dancuk, ada Bayu Ajay Amongrogo, Lilik Yuliana. Wah, banyak nih. Komentar baru yang belum terbaca 136, Jo. Aduh, ampun. Udah ngantri dah. Aduh, ampun. Nah, dari Om Lilik Yuliana, mau tanya Kang Ari, buat guru saya Babeh Budi. Wow, Babeh ternyata. Iya. Anakku. Itu si buluk yang di dalam box lur mau diwariskan ke saya? Enggak, kira-kira. Nah, apa dia ada si buluk di dalam lur? Aduh, aku jadi penasaran nih. Oke, cerita Om Budi, apa nih? Maksudnya gimana nih pertanyaan Om Lilik Yuliana ini? Iya itu Om, jadi kayak Mino, kayak Kopar yang udah catnya udah habis gitu. Itu namanya si buluk, udah hancur catnya, udah korbannya udah banyak pasti itu. Ya kalau korbannya udah banyak, diwarisin lah Om Lilik. Tenang Om Lilik, tenang, saya dukung nih. Itu, jadi yang udah hancur-hancur itu kan masih hoki juga itu, Om. Karena lempar, itu si buluk. Dibanding yang masih bersih, kadang-kadang jarang ditoel. Gitu. Berat Om Lilik kalau kayak gitu kayaknya. Susah diwariskan. Barang keramat itu mah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Om Fatur Rapa Oelso. Bagaimana menangkap ikan di titik besar? Oke, itu sudah sempat dijawab ya, pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Om Jay tadi. Intinya gunakan reel dengan maksimum drag dan gunakan benang yang benar-benar mampu menahan sehingga menghindari ikan lari ke dalam rig. Oke, Om Fatur, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini nih dari Om Yoga Camp. Kayaknya ini orang Karawang deh. Perahu pakai siapa, naik dari mana, harga berapa? Ini penting. Harga berapa? Nah, Om Budi, cerita dong, kalau misalnya yang direkomendasikan di spot di titik Sedari siapa aja, terus kisaran harganya berapa? Karena ini penting, kita penting ya. Mungkin harga bisa berbeda-beda, tapi ya biar teman-teman kalau misalnya mau pengalaman pancing kerik bisa nabung dulu lah atau bisa nyiapin budget gitu. Silakan Om Budi. Kalau yang di Sungai Buntu ke Jongson 15. 1.500.000 gitu ya. Betul. Kalau yang dari Ciparage sama 1,5. Kalau yang dari Pasir Putih 1,2 perahunya aja. Oh, lebih dekat ya. Iya. Kalau Oke, dari itu. Eretan ke Eko 17. Mungkin Om Jojo udah tahu lah, udah paham lah. Sekitar segitu memang. Cerita dong. Untuk sekarang. Apa kapten-kapten kapal yang direkomendasikan? Sekalian kita bantu nih supaya kapten kapal ini semakin banyak ordernya. Om Budi, Ya, misalnya bisa kalau di Sungai Buntu Pelangi itu kaptennya Pak Kodir, Kodirun. Ya, dia udah paham. Waktu awalnya waktu saya masuk mata pancing dulu naik dia. Wih, pernah masuk TV. Pernah masuk TV. Lanjut Om Budi. Sampai ya, alhamdulillah sampai sekarang dia bagus lah. Kaptennya bisa ngerti angler, bisa sinkron sama angler. Konfirmasi sama angler itu berjalan. Kemauan angler itu tahu.
Itu Om Qadir di spot Sungai Buntu. Di spot lainnya? Pasir Putih, Munir. Munir ya. Itu. Oke, intinya seperti ini, sahabat-sahabat. Kalau memang teman-teman mau merencanakan trip ke RIG dan belum pernah punya pengalaman ya, nggak ada salahnya juga di add friend nih Om Budi sama Om Jojo. Saya yakin mereka nggak pelit ilmu. Paling minta komisi. Kalau dapat notanya banyak. Kalau notanya banyak, bercanda. Saya yakin ya, ini gunanya bersilaturahmi, walaupun hanya lewat Facebook ya bisa ngobrol, nanya-nanya, sehingga ya kalau mau berangkat bisa lebih siap lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada pertanyaan keren lagi nih. Jo, belum jawab Jo. Kapten-kapten yang direkomendasikan sama Jojo. Kapten-kapten di sini kalau di Eretan ya, itu ada Kapten Muslim, kapal KKP itu. Kapal yang biasa saya pakai akhir-akhir ini, kapal fiber. Oke, selain Muslim? Ada Kapten Yadi, Songgom, terus Marno, yang biasa bawa mancing di Eretan. Ada lagi dari PLTU Indramayu ada Sukenda. Nah, itu tekong paling rame dia. Kenapa tuh ramenya tuh? Oh, kocak orangnya. Kayak radio bodol kata orang sini. Pokoknya kalau sama dia mah nggak pernah sepi suasananya. Tapi intinya tekong-tekong yang disebut sama Jojo sama Om Budi adalah yang mereka udah punya pengalaman dan bisa bekerja sama dengan angler ya. Oke, ini pertanyaan penting nih dari Om Agung Star Fishing. Izin bertanya Om. Tip butuh waktu berapa lama buat mancing di rig? Biaya mungkin tadi udah kita bahas. Terus jarak dari darat perjalanan berapa jam? Jadi maksudnya pertanyaan seperti ini, Om Budi, Jo. Kira-kira idealnya kalau kita mau mancing di rig yang Johnson lah misalnya, itu biasanya berangkatnya dari darat jam berapa, perjalanan berapa jam, terus pulangnya kapan? Seperti itu. Coba Jojo dulu deh yang jawab. Kalau dari wilayah sini ya Indramayu untuk tujuan Foxtrot sama Eko, idealnya sih berangkat sebelum tengah malam. Jadi perjalanan kapal kita menuju spot sekitar 3-4 jam. Jadi kalau target GT itu biasanya efektif malam ya, lebih dominan malam. Kita ada waktu buat GT. Terus pagi kita bisa nyari tenggiri, kita pulang biasanya lewat tengah hari. Karena lewat tengah hari itu kan biasanya angin udah mulai datang, ombak juga ngikut kan. Nah, paling itu waktunya. Jadi tengah hari itu baru mulai pulang ya, bukan tengah hari sampai darat? Bukan, ya. Tengah hari baru mulai pulang. Biasanya nyampe darat sih sore, jam 4, bisa jam 5, kadang jam 3. Tergantung jarak titik terakhir ya? Betul. Om Budi mungkin punya hal yang berbeda atau punya timeline yang berbeda? Beda-beda tipis, Om. Cuma kalau bagusnya dari nyampe ke Muara itu jam 3 udah ada di Muara. Jadi jam 4 itu udah jam berangkat. Jam 3 apa di subuh apa pagi? Sore. Iya. Jam 3 sore itu udah ada di Muara atau jam 2 udah ada di Muara. Jam 2 jam 3 udah di Muara, jam 4 kita udah berangkat. Oh, sore ya. Kalau Jojo kan tadi berangkat sebelum tengah malam, kalau Budi berangkat sore. Sore, ya. Jadi kita ke spot itu diusahakan ya maghrib lewat itu udah di spot. Karena ikan-ikan predator GT itu sama tenggiri itu GT terutama jam 8 malam itu udah pada keluar. Jam 8 malam udah keluar ya? Jam 8 malam udah keluar. Jadi kita pulang ya sama lah kayak Om Jojo udah jam 12 siang itu arah pulang, mampir dulu ke klip-klip sambil arah pulang. Kalau saya sih kayaknya bakal ikutin timeline-nya Om Budi. Kenapa? Lebih lama mancingnya. Masalah badan rembak itu persoalan nanti. Lama mancingnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Wih, banyak banget nih. Oke, Om Bule Zaita, pertanyaannya udah tadi dijawab. Om Budi, Om Jojo izin bertanya nih, kalau urus arus kencang, kita target tenggiri. Tentunya
kita ngejangkar atau bersandar di ring. Nah, biasanya paling efektif kita main di atas atau di bawah arus nih Om. Gimana Om Budi? Kalau arus kencang ya, kalau arus kencang biasa itu enaknya jangkar, Om. Jangkar gitu ya. Nah, kita Jangkar. mainin umpan itu di atas arus atau di bawah arus? Di atas arus. Di atas arus ya. Karena ikan ada di atas, bukan di bawah. Ngejar arus. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini jawabannya harus pendek-pendek. Harus biar semua bisa terjawab. Yoga Camp, Om Hari kapan ke Cidaun lagi? Ya ayo kapan? Ini malah hanya ke Cidaun. Om Budi, jaketnya mau. Ini saya sedikit melenceng nih. Sedikit melenceng nih. Kan tadi Jojo bilang berangkatnya tengah malam. Ya. Om Budi bilang berangkatnya sore, mancingnya lebih banyak malam. Makanya yang paling penting itu salah satunya adalah memakai jaket. Gitu kan. Dan alhamdulillah selain benang PE, selain joran, selain leader, Dura King juga untuk memancing ring menyediakan jaket. Promosi sedikit nih. Tapi memang ini adalah produk terbaru dari Dura King yang memang mungkin akan launching di minggu depan. Jaket-jaket yang memang didesain untuk mancing. Pantesan kelihatan tampan ya. Asik. Nomor sepatu berapa, Jo? Iya. Tambah keren aja. Ya, udah waterproof, windbreaker, nyaman banget. Recommended pokoknya. Ya, pokoknya dalam seminggu ini bakal launching. Intinya kalau mancing ke rig pakai jaket ini, minimalnya kalaupun ikannya dapat nggak banyak, gantengnya maksimal. Setuju. Pasti kelihatan. Oke, pertanyaan berikutnya. JT Patura nggak ada di pinggir Om, jaketnya. Nah ini dari Om J, masih dari Om J. Om Ari kasih pertanyaan ke Om Jojo coba. Mau jawab nggak dia? Rig mana yang paling gacor untuk tenggiri? Jawabannya harus sejujur-jujurnya. Jangan demi nota disembunyiin. Ayo jawab Jo. Ada salah satu klip kecil di Rig Foxtrot ya. Itu di klip paling barat. Di situ lapak langganan saya. Di sana biasanya nota-nota itu dilahirkan. Nota-nota dilahirkan. Dan di Rig Eko. Rig Eko itu barisan rig yang dekat darat. Pokoknya paling ujung. Oh. Cobain deh. Biasanya di jarak berapa meter dari rig untuk khusus dari tenggiri? Karena kan kalau beda dengan ideal GP sih, ya. Iya, kita ngambil di 50 sampai 70 meter dari rig kecil biasanya. Kita main atas arus. Main atas ya, arus 70 ya. meter lah, iya. Sekitar 70 meter. Iya, Jadi 50 sampai 70 kalau meter. ketika berburu tenggiri, kita ngelempar nggak terlalu harus deket ke rig ya. Betul. Bisa di luar, justru lebih efektif ketika lemparan kita tuh lebih banyak di luar. Tapi tetap dengan jarak-jarak sekitar 70 atau 100 meter tadi. Iya, dan posisi di atas arus. Oke, Om J, saya nggak tahu jawabannya jujur atau tidak, tapi Jojo udah menjawab. Oke. Barangkali masih penasaran, kita cobain trip bareng. Nah, oke. Kalau penasaran, diajak trip bareng tuh sama Jojo. Saya ikut nanti. Ayo. Aduh, Kang, jaket halus dong. Iya dong. Ya enggak nih. Ikut belajar lah, walaupun nggak pernah ke tengah, cukup mancing di sungai udah seneng. Om Faisal Aditya, kali-kali harus coba Om. Karena memancing tuh ya dengan banyak belajar ya pengalaman dan sensasinya beda-beda. Tentunya ya safety tetap nomor satu. Oke, kali ini pertanyaan serius Om. Wah ini Om Ahmad Ulil Albab dia bertanya nih. Hari Buana bacain ya Om, please. Mertua saya Cilacap, dekatlah dengan laut. Saya rencana beli travel rod nih, biar bisa sering melipir besok kalau mudik di Cilacap. Minta sarannya Om. Biar bisa mancing GT, travel rod merek apa, berapa list?
Real recommended merek apa? Ukuran 1000 cukup enggak ya? Lokasi seputaran PLTU Karangri, Nusa Kambangan dan sekitarnya. Wah, ini pertanyaan sulit ya. Ketika memang targetnya GT, mungkin kita sesuaikan juga dengan ukuran target GT-nya berapa. Sebenarnya kalau misalnya ukuran travel road yang sekarang udah banyak di pasaran, saya agak berat nyebut mereknya karena sebentar lagi juga Duraki bakal punya travel road. Tapi minimalnya dicoba dicari travel road yang memang reviewnya bagus dari teman-teman. Kalau tanya ke saya mungkin bakal jawabnya kurang objektif karena saya juga mewakili sebuah produk. Gitu. Saya harus jujur. Jadi mungkin Om Ulil bisa nanya-tanya teman-teman yang lain tentang karakter-karakter road yang travel road yang memang dibutuhkan. Yang pasti harus kuat banget kalau memang targetnya GT. Real recommended merek apa? Ya sebenarnya tergantung Om ya, tergantung budget deh. Om budgetnya dari berapa dan bisa dicari review terbaik di budget tersebut. Ukuran 1000 cukup ya? Cukup kalau GT-nya segede telapak tangan. Tapi kalau GT-nya yang di pangku, saya jamin nggak cukup. Jadi mungkin ini bisa disesuaikan aja. Dipelajari dulu spotnya seperti apa, targetnya rata-rata ukuran berapa, baru dari situ siapkan tackle yang sesuai. Seperti itu aja sih saran saya. Oke. Ada Om Setiawan Asadi, semoga Om Jojo X Rebon dan Om Budi Mulyadi dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Ada lagi? CS itu. Nah, ini pertanyaan masalah sukses story nih dari Om Agung Store Musik. Om Jojo izin bertanya, jika cuaca bagus, hasil paling banyak mancing di sekitaran spot rig total berapa kilogram? Dan ini pertanyaan ditambah pertanyaan saya, kalau dinotakan berapa rupiah? Dan kalau saya sih gimana? Silakan ya. Paling banyak di rig ya, sama teman-teman satu tim kan, nggak mungkin gitu sendiri. Itu 32 ekor kalau nggak salah tenggiri. 32 ekor tenggiri dalam satu trip? Dalam satu trip. Berapa pemancing, Yo? Itu 4 orang. Berarti masing-masing orang rata-rata 7 ekor ya? Ya, ada satu yang ini nasibnya kurang bagus, cuma kebagian 1 ekor. Ada aja, tapi total 32 ekor itu sukses. Tapi total 32 ya? ekor. Kalau Om Budi, pertanyaan yang sama Om Budi. Kalau saya total pernah 24 tenggiri. 24 ekor. 24 ekor. Berapa pemancing, Om? 5 kalau nggak salah. Ya, 5 pemancing. Nah, itu kalau dikonversi jadi nota berapa, Om? Ya, berapa ya? Ya yang dulu pernah ditawarin ya yang tadi segitu gitu. Soalnya kan tenggirinya di atas rata-rata gitu Om. 8 babon ke ya. atas. Itu sampai manajer pelelangannya ngejar saya gitu. Saya juga nggak tahu mau nawar segitu gitu. Tahu nawar segitu mau dijual ya. Iya. Jadi sebelumnya saya sempat cerita. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Om Budi sebelum kita live. Ternyata Om Budi pernah dapat 24 ekor tenggiri. Setelah turun, karena ukurannya besar-besar, akhirnya pengurus pelelangan di sana tuh ngejar Om Budi dan menawar ke semua tenggiri itu dengan nilai 12 juta rupiah. Keren. Istimewa. Istimewa banget. Sayangnya, bukan sayang sih ya, tapi mungkin karena pada dasarnya Om Budi sama teman-teman tidak berniat menjual itu, akhirnya 12 jutanya nggak jadi. Lebih dimilih ikannya dibawa pulang aja. Karena kalau dibawa pulang, dimakan sama keluarga, lebih berkah. Bagi-bagi tetangga. Dan saya yakin, kalau Om Budi bawa tenggiri banyak, dia pulang tuh nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid.
Iya. Langsung bikin pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau daging tenggiri ditunggu di Merapat, rumah. merapat. Merapat. Iya, iya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya dari Om Agung Servicing. Oke. Nah, ini ada pertanyaan keren nih dari Om Muns Romansa. Apa pernah Om Jojo sama Om Budi menggunakan light tackle atau ultralight mancing di rig? Gimana rasanya? Jojo nih mungkin yang jawab duluan nih. Oh, kalau saya belum pernah sih main light tackle. Udah Saya main di Biasa di rig medium ya? paling. Iya, kalau Paling di rig saya main medium ya? medium. Kenapa Jo? Gak berani apa gimana? Ya emang tujuannya notasi. Ya tujuannya apa? Jujur banget Jo. Iya. Meminimalisir aja. Jadi ya pengen cepet-cepet naikin ikan buru-buru. Oke. Betul. Itu pertanyaan dari Jojo. Perjawaban dari Jojo. Sekarang Om Budi pernah nggak pakai UL set di rig? Om Budi. Belum pernah Om. Iya. Karena Sama itu. kelamaan. Sama lah. Judulnya kayak Om Jojo juga. Oke, Om Muns Romansa. Jadi pertanyaannya tidak direkomendasikan karena pada dasarnya lawan di sana tuh bukan ukuran ikan, tapi besi-besi tajam dari konstruksi rig gitu. Tapi kalau mau dicoba nggak ada salahnya juga sih, dengan resikonya siap tanggung sendiri. Om Jojon Suhandi, pengen tanya dong, poppernya kayak gimana yang killer buat popping GT di rig? Nah, seperti apa tuh Om Budi jenis poppernya? Warna mungkin gimana untuk GT di Kalau rig? warna sih, kalau menurut saya sedikit pengaruh. Cuma cipratannya aja yang banyak pengaruh gitu Om. Oh, jadi yang sangat lebih kepada model-model cager ya? Iya, model-model yang kayak trompet itu lebih banyak cipratannya air. Dibanding yang kayak mangkok yang terlalu dalam itu cipratannya sedikit. Oke, jadi splash sebanyak-banyak ya, cipratan atau splash air yang sebanyak-banyak ya? Betul, supaya terganggu GT-nya Om. Oke, Jo mungkin punya pendapat yang beda Jo? Sama itu. Pokoknya di splash kalau main popper. Splash ya, splash sebanyak-banyaknya ya. Betul, cipratan air. Oke, nah ini dari Om Danang Sumatri. Apakah Om Budi sama Om Jojo pernah diusir oleh petugas rig, disuruh balik tidak boleh mancing di situ? Sering. Iya. Iya. Sering banget. Sering itu, Cerita Pak. dong pengalaman paling mengesankan ketika diusir oleh rig. Saya punya satu masalahnya. Siapa Iya, dulu pernah nih? juga ternyata. Jojo dulu. Iya. Ya itu pasti kan lagi galak-galaknya, lagi ikan makan gitu, diusir, dikasih kode dulu kan pakai lampu dari jauh, lampu sorot. Kita cuek. Akhirnya kesel mungkin petugasnya, ya memang pemancingnya yang bandel. Akhirnya dikejar-kejar. Dikejar patrolinya. Dikejar patroli kapal gede. Nggak ketangkep? Enggak sih, cuma diusir doang. Sebenarnya kalau ngejar apa bisa dia nyalip kita, cuman ya itu paling tujuannya buat ngusir doang biar kita bisa jaga jarak. Oke, berarti jaga jarak tuh bukan hanya gara-gara COVID juga ya, jaga jarak tuh penting juga ketika mancing di rig. Betul. Om Budi punya pengalaman yang mengesankan ketika diusir oleh petugas seperti itu? Ada, sering. Nah, yang paling ceritakan yang paling mengesankan atau yang paling mengesalkan? Lagi setrik, keadaan ikannya babon lagi, tahu-tahu patrolnya udah di pinggir perahu. Lagi strike. Lagi strik, keadaan patroli udah di pinggir perahu, diomel-omelin, ya gimana ikan lagi strik. Akhirnya saya naik perahu, saya suruh tunggu, patroli suruh tunggu dulu, dia ikannya naik dulu, dia marah-marah. Patroli disuruh nunggu, diam, saya lagi strike gini. Iya, marah-marah. Sampai saya dinaikin ke kapal. Ke kapal patrolinya. Iya. Karena ngapain aja itu Om, kalau udah disuruh naik? Tanya alamat, KTP, saya bilang saya nggak bawa KTP, soalnya dompetnya di darat.
Terus? Asli mana? Karawang lah. Tahu kamu aturan ya, tata tertib lah di situ aturan. Dia bilang tahu gimana ikannya ada di sini Pak. Kalau Gak nggak mau ya dihukum push up apa gitu? selfie terus lu push up ya. Push up juga ternyata ya. Push up 100 kali, yang kuat cuma 5 kali. Yang kuat disuruh push up 100 kali, ternyata cuma kuat 5 kali. 5 kali, udah ampun di situ. Ternyata orang Airnya itu orang Karawang juga. Orang Johar. Ya, katanya ya jangan dekat-dekat api ya. Dia pergi ya saya balik lagi. Ya, dasar. Ini kalau istilah saya aki-aki bandel ini. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Om Pan Bokek. Om Jojo sama Om Budi pernah nggak mancing tapi naik ke rig yang sudah tidak beroperasi? Pernah nggak? Kalau dulu waktu dasaran zaman 2007, 2005 pernah, tapi semenjak kita kenal casting enggak. Karena kan ikan kita bukan ya cari ikan atas. Ya kayak katakan tadi Om Jojo lah, kita 70 meter, 50 meter, 30 meter dari klip. Jo, pernah naik rig, Jo? Belum, kita nggak berani kalau naik-naik rig. Walaupun rignya udah nggak beroperasi gitu? Nggak beroperasi, kita nggak berani kalau kita di situ. Ya, hindari itu, benar-benar hindari lah. Oke, udah Pambokek, semoga terjawab. Ada Sultan, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bogor hadir. Semangat Bogor. Ada Om Engkuswanto, hadir Om, ikut nyimak biar tambah ilmu dan siapa tahu kesampaian cash di laut. Segera add friend Om Jojo sama Om Budi, cari informasi kapan untuk bisa mancing bareng. Dari Fatur Rapal Olsop, pernah nggak mancing menggunakan piranti UL untuk target jeti dan tenggiri? Om Jojo sama Om Budi tadi udah jawab, memilih tidak. Karena kalau pakai UL susah dapat notanya. Cocok, Om Budi cocok gitu. Cocok, Pak. Nah, ini pertanyaan seru-seruan nih dari Om Ajisan. Mau tanya nih Om Jojo dan Om Budi, bagaimana cara menghadapi sedihnya pas ikan babon udah nyampe permukaan tapi malah mocel dan lepas lagi? Ada nggak Om pengalaman kayak gitu? Ikan gede mocel, terus sedihnya kayak gimana? Gitu, Om Budi? Sering lah Om. Kalau sedihnya udah lemas, ngopi, ngerokok dulu, tarik napas dalam-dalam. Pokoknya sedihnya mah nggak bisa diceritakan lah ya. Wah, udah nggak cukup 1 hari dah. Om Jo, mungkin punya pengalaman juga Jo. Iya, kita mah nggak jadi sedihnya Om kalau di sini pas ikan mocel nggak jadi sedih, kita dicengin sama temen. Yang ada emosi ya. Iya, tadinya pengen sedih malah kesel dicengin. Apa? Om Jojo, izin bertanya lagi nih. Umpan metajik berapa tas yang dibawa? Berapa tas? Tergantung niatnya. Kalau niatnya mancing nggak banyak, tapi kalau niatnya jualan mungkin 2 tas. Gimana Jo? Jawab Jo. Iya. Betul. Pertanyaan lagi dari Om Wahyu Andira. Pekanbaru hadir Om. Mau izin bertanya. Aduh, halo Om Wahyu Andira. Salam buat sahabat-sahabat di Pekanbaru ya. Oke, kalau mancing Mama Jiti dan juga Mama Tenggiri itu spot yang dangkal atau di dasar Om? Dan yang di luar gunakan tipe apa aja? Mungkin ini aja deh, pertanyaannya saya geser. Ketika mancing di rig, biasanya di kedalaman berapa Tenggiri menyambar umpan kita? Sementara kalau Jiti menyambar di kedalaman berapa? Om Budi dulu deh yang jawab. Kalau Jiti bisa di kedalaman 28. Bisa di kedalaman 38, 40 bisa. Di bawah gitu ya? Enggak, di atas. Oh, itu kedalaman lautnya. Kedalaman lautnya. Kalau tenggiri paling 3 meter dari permukaan, Om. Kalau GT. Tenggiri.
GT juga hampir sama lah. Kalau GT mungkin dari permukaan itu sekitar 1 meter udah berani sering makan dia ya? ngehajar gitu. Kan makanya kan pakai popper Om. Pakai popper ya? Dia lebih cepat ngehajar. Oke, berarti udah terjawab ya Om Wahyu ya. Kalau tenggiri sama jiti itu pada dasarnya adalah ikan pelagis yang mana mereka berburu makanan itu di permukaan air. Jadi kalau jiti bisa pakai top water, bahkan tenggiri itu sebenarnya bisa di popping. Saya ada beberapa pengalaman popping tenggiri. Tapi kalau misalnya umumnya ya karena dia pelagis, dia nyambar umpan kita itu masih di wilayah permukaan, ya di atas 10 meter lah. Gitu Iya. kan. Gitu kan. Lanjut, pertanyaan lagi. Nah ini, Om Jojo, pernah rekor nyajen lur berapa banyak di ring? Paling 16 biji metal jig spoon kalau buat tenggirian. Oke. Berapa? 16, baru 16. 16 biji. Kalau Om Budi rekor nyajen? 43. 43, lebih parah ternyata. Parah ya. Itu langsung enteng gitu. Ada Om Hendri Wijaya nih. Om Hendri Wijaya komplain. Pertanyaannya belum dijawab semua. Kepanjangan Om. Udah, pertanyaan yang tadi di blog, di copy, PM Om Budi sama Om Jojo, paste biar mereka langsung yang jawab. Aduh, ada istri saya tercinta, jaketnya keren. Iya dong, Bu, keren Duraki. Tumben-tumben nih istri saya komen. Aduh, ini banyak banget nih yang belum saya jawab. Oke. Ada lagi. Selain umpan lur, apakah umpan koncer seperti umpan hidup masih efektif mancing di ring? Nah, ini nih pertanyaan keren nih. Saya coba bantu jabarkan pertanyaannya ya. Apa? Nambah si kopi, Bos. Habis Om. Saya nggak kopi, aku aja dari tadi nih. Iya. Teman-teman di Indramayu, apakah semuanya udah menjadi castinger atau masih ada teman-teman yang suka masih ngoncer gitu? Sekarang udah 2 tahun terakhir dominan udah terjun casting. Dominan ya. Berarti oke. Mungkin teman-teman Om Budi masih ada yang suka ngoncer Om? Ada, cuma sebagian kecil aja Om. Sebagian kecil ada yang ngoncer, ada. Masih ada. Ya, mungkin tapi kalau intinya, casting, ya mungkin casting dia capek karena mungkin fisik ya katakan tadi Om. Mungkin sekarang dia 5 kali lempar, kebanyakan ngoncer. Oke. Itu. Jadi intinya selain menggunakan lure, metajik atau spoon, ya tentunya tenggiri sangat bisa menggunakan umpan hidup. Atau pada dasarnya sebelum teknik casting menggunakan artificial lure ini populer, lebih dulu populer memancing tenggiri dengan teknik koncer dengan umpan hidup. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya Om siapa? Om Fatur ya. Om Faisal Aditya, cara biar gak mabuk laut gimana ya Om? Jo, jawab Jo. Ya sebenarnya ada di mindset ya. Mindset, oke keren nih jawabannya. Terus juga kondisi tubuh harus cukup istirahat dulu sih sebelum trip. Terus pola pikir kita diatur. Apa ya? Jangan terlalu dirasa sih ombaknya. Pokoknya doktrin terus pikiran kita bahwa kita itu kuat, kita kuat. Udah gitu aja. Terus doktrin terus pikiran. Yang pasti jaga kondisi ya. Sebisa mungkin sebelum berangkat itu tubuh fit ya. Iya. Oke, Om Budi mungkin punya trip. Katanya kan kalau mabuk harus minum air laut sih sembuh. Bener nggak Om Budi? Saya sering tuh jahilin orang kayak gitu. yang jelas katakan tadi yang Om Jojo betul. Keduanya kan tidur sebelum besok mau berangkat itu harus banyak tidur lah sebelum besok mau berangkat. Jangan begadang. Intinya ke situ. Keduanya banyak-banyak minum air hangat. Air hangat ya? Air hangat, air termos gitu.
biasanya. Terus keduanya ya bawa obat lah Oke, untuk ya. doping. Ada beberapa jenis obat yang memang bukan dianggap ya, cukup efektif untuk menghindari mabok laut. Ada Stugeron, ada Dramamine, ada Ada. juga Antimo. Cuman kalau Antimo mabok laut enggak, tidur iya. Tapi kalau saya sebenarnya jujur walaupun saya udah sering ke laut, ada momen-momen tertentu ketika misalnya badan saya nggak fit, itu mabok juga. Mabuk laut juga. Tapi saya ada satu tips ya. Biasanya saya kalau ke laut itu pasti beli permen pelega pernapasan. Jadi kalau misalnya udah kerasa mual kayak gimana, kita makan permen pelega pernapasan itu ngebantu banget. Yang akhirnya nggak jadi mabuk. Malah jadi enak rokok karena tenggorokan seperti itu. Itu tips dari saya. Dari pengalaman saya, permen pelega tenggorokan ini sangat membantu ketika misalnya badan kita lagi gak fit. Sebelum mabuknya jadi, itu makan permen itu sangat membantu. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, makin banyak Om. Wah ini narasumbernya keren sih, makanya pertanyaannya banyak banget. Ini juga keren. Selain jiti dan tenggiri, predator apa aja yang bisa didapat ketika kita mancing di ring? Om Budi. Pertanyaan dari Om Danang Sumantri. Bisa budun. Budun Gabus laut. Fobia, oke. Terus jenaha. Oke. Talang-talang, saya pernah dapat talang-talang. Talang-talang. Apa lagi Om? Preman. Apa? Preman berakuda. Itu jangan suka lupa, teman lama itu. Mentang-mentang harganya murah, jadi kotanya murah, nggak dianggap. Yuk, ada lagi yang belum disebutkan yuk? Tongkol ada. Tongkol ya? Oh tongkol sering masuk juga. Saya belum pernah dapat tuh kalau tongkol di ring. Oh juga. Kadang kalau Di luar ring. Di luar ring. Udah masuk musim baratan biasanya banyak. Oke. Om Danang, semoga pertanyaannya terjawab. Jojo X Rebon dan Om Budi Mulyadi, sekarang harga tenggiri berapa per 1 kilogramnya? Maklum dah lama nggak berburu nota. Pertanyaan dari Yana Kester. Ayo jawab, Jo. Apa tadi tanya apa? Iya. Harga tenggiri sekarang 1 kilo berapa? Iya. Berapa tuh, Jo? Kalau di sini sekitar 50, 57 sampai 62-an. Maksimum di 62. Pengalaman Om Iya, di wilayah Om Budi? Ada yang 80 per kilo. Jago Jo, sorry, saya bakal ikut mancingnya sama Om Budi. Tenggirinya. Lebih semangat. 80. Lu cuma 50.000 kayak gue pilih 80. Karena kemarin nih temen beli tenggiri 80 sekilonya 80.000 gitu. Oh, itu harga pasar. Biasanya harga pembelian tengkulak beda loh, Om Budi. Iya, itu di pelelangan beli temen 80. Mungkin kalau biasanya kalau dulu saya juga sama sekitar 70-80. 70-80. Per kilonya kan dia bisa jual keluar kota Om, nggak lokal ke Jakarta. Ke Jakarta kan bisa per kilonya 100. Oke. Ada Om Henry Wijaya. Om Maribuana, jaketnya bisa pesan di mana? Dalam 1 minggu ke depan bisa dipesan di marketplace-nya Dura King dan Deka Outdoor. Asik. Om Budi udurnya gak habis-habis kata Om Ajisan. Galau nih. Oke, dari Om Ajisan juga. Om Jojo, selain di ring, pernah nggak strike jiti dan tenggiri selain di ring? Ada sih di spot-spot karang biasanya. Spot-spot karang ya? Iya, spot-spot karang. Oke, Om Budi main-main di luaran karang. Karang, biasanya kan ada
Saya ingat banget salah satu spot tenggiri favorit saya yang berupa karang itu adalah Carlos. Sekarang Losarinya Cirebon, Tegal ya gitu kan. Emang Bebas. di daerah Indramayu, saya batasin deh dari mulai Karawang sampai Indramayu tuh masih ada karang-karang seperti karang Losari itu. Indramayu ada. Nama karangnya apa? Subang. Ada karang pal, biasanya nelayan sebut karang bui. Terus juga ada karang duwur di sini. Udah paling gitu aja dua paling di sini. Ada karang duwur, karang pal. Banyak preman. Banyak preman yang berarti. Iya, apal senior mah. Kalau di daerah Karawang mungkin Om Budi ada karang-karang yang potensial seperti Carlosnya Tegal? Kalau ada karena namanya hampir sama kayak Pulau Seribu sih, karang setan di situ. Kalau air lautnya surut kelihatan Om. Antara Mawar sama Jongson di tengah-tengah. Cukup potensial juga di sana. Potensial juga asal ketahuan karangnya. Kalau ketahuan di situ Tenggiri gudangnya sih rumahnya kata nelayan. Pernah lewat di situ berapa kali. Lumayan babon-babon. Wah, boleh tuh dicoba tuh. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Om Bubung Abdul Salam. Nah, kapan sih best moment mancing di rig sekitar Pantura? Best momennya kapan tuh? Kapan tuh Om Budi? Kenapa Om? Best moment untuk mancing di rig sekitaran Pantura tuh kapan? Kapan ya? Mungkin ya sekitar 8 bulan ke belakang lah Om. Enggak, biasanya maksudnya di bulan apalah? Iya. Bulan Oktober. Pokoknya bulan 10, 11, 12. 10, 11, 12. Apa yang menyebabkan di bulan-bulan itu menjadi potensial untuk mancing di rig? Karena yang sepengetahuan saya itu transmigrasinya ikan, Om. Oh, memang waktunya ikan bermigrasi ya? Betul. Jo, mungkin punya pendapat yang beda atau mau nambahin? Sama ya, kurang lebih seperti itu. Adanya di peralihan musim. Biasanya di sini kan ada 2 musim, musim timur sama musim barat. Kita momennya itu ada di antara fase peralihan. Betul, peralihan dari timur ke barat atau barat ke timur itu di bulan Oktober sampai November sampai Desember ya, awal Desember biasanya di sini. Peralihan dari timur ke barat. Nah, terus dari barat ke timur Januari, Maret itu momen emas kita buat mancing tenggiri. Musim transitnya ikan tenggiri lewat sini, Pantura. Keren. Jadi ya pentingnya itu ya kita tahu apa momen-momen migrasi ikan lewat ke Pantura ya. Betul. Dan itu momen paling utamanya di akhir tahun biasanya seperti itu. Betul. Dan biasanya di peralihan musim tersebut laut ya lumayan aman, teduh buat mancing. Musim teduhan kalau kata orang sini. Oke, Om Bubung Abdul Salam semoga terjawab ya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya lagi Om dari Om Wahyu Andira. Treble hook ukuran apa dan merek apa yang mantap buat di air asin? Treble hook ukuran tadi sudah dijawab oleh Om Budi. Kalau misalnya untuk berburu GT mungkin bisa menggunakan treble hook maksimal sampai ukuran 5/0. Tapi kalau misalnya untuk target tenggiri mungkin 3/0 udah cukup besar lah gitu ya. Mereknya apa? Bisa PM Om Jojo sama Om Budi. Kalau saya sih penggemar tit. Pertanyaan berikutnya. Oke, ada Om Budi Mulyadi, info saran real yang rekomend untuk target tenggiri dong. Apa harus dengan rasio tinggi atau gimana? Dan minimal rasio berapa? Sebenarnya tadi udah dijawab, tapi mungkin nggak apa-apa Om. Ini kan banyak juga yang mungkin baru bisa nonton sekarang. Dijawab lagi aja Om. Ya rasio harus tinggi sih Om, maksimal ya 6. Minimal apa maksimum? Minimal lah. Minimal di rasio 6 ya. Iya.
syukur-syukur ada lebih gitu. Kalau untuk Rasionya. ukuran Om Kalau saya sih pakai 6. 6 ya. 6. Oke. Ini ada pertanyaan penting, keren juga dari Om Imam Supriyadi. Om Jojo X Reborn, berarti pertanyaannya spesifik buat Jojo nih. Kalau mancing tuh kameramen penting nggak sih? Ayo. Ayo lo, jawab Jo. Itu fungsi keberadaan kameramen penting, soalnya bisa buat bahan brosur lecek. Penting banget. Karena kalau nggak ada kameramen, nggak ada dokumentasi ya, gitu cuma dongeng doang. Iya. Penting banget ya Om. Walaupun Betul. sebenarnya kalau kameramennya sesama memancing itu dijamin pas ngesutnya itu sambil gondok putus, ayo putus sambil didoain biasanya. Karena kalau bisa dapat momen putus, biasanya kameramennya yang girang gitu. Iya. Makanya buat teman-teman untuk menghindari momen-momen putus, ya jangan lupa pakai Duraking ya, nggak apa-apa ya. Pertanyaan berikutnya. Di bulan berapakah biasanya musim tenggiri dan GT sekitar Madura? Udah dijawab tadi, biasanya akhir tahun. Yana Caster, hey kameramen tampan. Apakah Yana ini memang cuma kameramen doang? Atau imamnya aja yang kameramen ini? Ya itu. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat saya dari Thailand nih. Aduh, mana tadi? Aduh. Kalau popping GT saat drifting, apakah mesin kapal dimatikan? Soalnya pernah mancing di rig Sendari saat GT berhenti di satu titik dan kapal mendekat, frenzinya hilang. Karena rata-rata kapal Pantura kan berisik. Nah, gimana tuh Om? Bisa dijawab nggak? Jojo. Pertanyaannya kalau popping GT saat drifting, mesin kapal dimatikan atau enggak? Gitu. Dimatikan nggak Jo? Nyala terus. Nyala ya. Soalnya terus ngejar posisi ikan naik di mana tuh. Ada frenzy nongol kita kejar, frenzy nongol kita kejar. Terus suara mesin gitu. Yang berisik itu kan tahu sendiri kan, dompeng kan. Apalagi kalau mesinnya 2 tuh kayak Rambo kalau lagi nembak. Itu mengganggu ikan nggak? Ya sebenarnya pengaruh itu. Jadi tetap kita harus pintar-pintar jaga jarak ya. Jaga jarak. Jadi jangan ikan di mana nongol kita nyamperin ke situ. Kita tetap harus jaga jarak. Jangan sampai ikan merasa terganggu sama kapal. Lebih baik ikan terganggu sama umpan kita gitu. Asik. Oke. Sekarang dari Om Ajis Gio Pranata. Pengaruh nggak Om suasana air besar atau kecil ketika mancing di ring? Mungkin ini pasang surut ya. Pengaruh nggak Jo? Pengaruh. Pengaruh ya. Seberapa jauh pengaruhnya? Ya lumayan sih. Gede sih sebenarnya pengaruh pasang surut. Itu pasang surut juga kan mengikuti arus. Di peralihan dari pasang ke surut ke pasang itu arus biasanya. Nah itu momennya. Momen aktif ikan biasanya di situ. Oke. Tapi kalau arus terlalu besar ya rada susah juga. Arusnya terlalu deras soalnya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari saya. Seberapa menarik mancing diri sehingga gimana ya? Sorry. Lebih penting strike-nya atau lebih penting notanya, Jo? Dua-duanya sih penting. Kok dua-duanya? Jadi kalau sekarang mancing tuh memang targetnya tuh memang benar-benar pengen dapat ikan sebanyak-banyaknya untuk jadi nota gitu, Jo? Tergantung tim yang berangkat. Tergantung tim yang berangkat ya. Kalau kita biasanya ada di sini tim omsetter ya, itu khusus buat nyari nota. Nah itu ya yang penting nota, buru-buru naikin ikan, terus naikin lagi gitu. Tapi kalau yang buat refreshing atau ya bukan target nota ya
paling cari sensasi kita, nikmatin tarikan ikan. Jadi Oh. fight enjoy gitu, ngerasain drag reel. Tergantung timnya ya. Tergantung timnya. Oke, Om Budi, mending nota, mending sensasi nih. Ya, kalau saya sih kata hampir sama kayak Om Jojo, tergantung timnya juga. Tergantung timnya juga ya. Iya, sama. Ya sensasi iya, nota iya, Ya, penting. gitu. Tergantung timnya juga. Kalau kata timnya notain ya notain. Kalau jangan ya jangan. Satu orang bilang jangan, udah bubar. Tergantung kesepakatan ya. Betul, Om. Oke, ada pertanyaan lagi dong Om Ajisan. Kalau ini boleh dijawab sebebas-bebasnya. Om Jojo apa Om Budi merek realnya apa sih? Pengen tahu, kan kuat tuh pakai narik babon-babon air asin. Gimana Om Budi? Kalau saya Budi. sih pakai pen. Pakai pen ya. Iya. Kalau Jojo? Sama, saya juga pasti pakai pen kalau buat popping. Wih. Tapi harus punya stamina ekstra kalau pakai pen, soalnya di berat. Berat soalnya. Ini ada pendapat nih dari Om Fatur apa Wellsop. Kang Jojo sama Om Budi lebih cocok jadi nelayan, nota hunter ya. Imam Supriyadi nanya lagi, obat popping mocel apa ya Om? Lempar lagi, obatnya cuma satu. Kalau mocel itu obatnya lempar lagi, sembuh dijamin. Iya. Kalau mau kerasa lagi, loh. lempar lagi. Dapat Kita ngobrol-ngobrol santai ini 2 jam loh. Seru ya. Dan antusiasme teman-teman nggak berhenti-berhenti, terus bertanya, terus nonton, setia banget. Ini mungkin jujur aja gara-gara narasumbernya keren-keren. Nen. Oke. Sekarang ini karena udah 2 jam, kayaknya kita juga jangan terlalu lama nih Om, capek juga deh. Yang pasti teman-teman kalau ada pertanyaan yang lain, ada hal-hal yang belum ditanyakan di sini atau pengen lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung bertanya ke Om Budi atau Jojo melalui akun pribadi mereka, Budi Mulyadi atau Jojo X Reborn gitu kan. Ya minimalnya bisa tanya-tanya lah kalau misalnya. Bisa sharing-sharing. Kita nggak pelit ilmu kok. Nah, tuh kan kedengeran kan nggak pelit ilmu. Nah, sekarang nih di akhir session yang hari ini, saya pengen tanya pesan-pesan apa rekomendasi-rekomendasi dari Om Budi sama Jojo buat teman-teman yang baru mau memulai mancing di rig. Apa aja sih yang harus dipersiapkan secara umum? Intinya pesan apa sih yang harus disiapkan ketika memang teman-teman baru pertama kali mancing di rig? Jojo dulu deh. Ya minimal itu piranti, setting piranti. Kita bawa target apa, kita sesuaikan piranti, terus stamina, kondisi tubuh, biar bisa menyesuaikan kondisi di laut ya. Soalnya kadang kan kalau belum biasa kaget juga. Ya istirahat cukup sebelum trip. Terus minimal bawa temen yang udah pengalaman. Nah itu penting banget ya. Buat pengaplikasian teknik kan. Okay. Ya bawa umpan juga yang banyak. Ya. Kalau umpan dirasa kurang, silahkan PM Jojo X Reborn. Sudah menyediakan umpan-umpan yang terbukti killer di rig-rig seputar Pantura. Oke. Makasih Jo. Om Budi. Kesan-kesan atau pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau belajar mancing cuma menambahin aja Om. Cuma cara lempar, kalau ngelempar lur sebelum ngelempar kita lihat belakang, jangan sampai ada kejadian nyangkut ke temen. Udah berapa kali safety gitu, karena udah berapa kali saya udah ngomong berapa kali diperingatin kalau mau lempar ada ikan jangan buru-buru, nyantai aja, toh kalau rezeki gak bakal lari kemana. Kadang-kadang lihat ikan
main lempar nggak lihat teman di belakang, nyangkut di kepala pernah, nyangkut di leher pernah. Itu bahaya banget. Nah itu untuk safety kita itu ya mau lempar itu harus hati-hati lah. Karena kita bawa triple hook. Apalagi popper ya 5/0 gitu. 5/0 sih ngeri ya. Ngeri. Makanya kita itu harus bawa, benar kata Om Jojo, harus bawa yang pandu, yang cerewet demi safety, demi keselamatan kita semua. Betul. Jangan asal lempar, asal ada ikan, tanggakan ikan, kita main lempar nggak ngelihat teman di belakang. Itu 5 kali kejadian. Udah cukup Saya sering cabut juga sendiri ya? tuh, Om, pakai tang saya cabut sendiri gitu. Ya gimana? Kan? Kebayang gede. Nah, itu ada yang kena tangan. Kita waktu ngejig, kita lihat PE, kan PE itu kalau duraking kan ada pembatas tuh, ada warna. Yeah. Kita harus lihat cara ngejig gitu, jangan sampai udah deket masih ngocok terus Dihajar. ya. Ke atas, ke bawah lagi, nyangkut di tangan. Aduh. Makanya kita kan perlu pendamping yang maaf ya, dikatakan yang udah tahu laut, casting itu perlu, betul kata Om Jojo gitu. Karena keselamatan kita pulang utuh, berangkat utuh, pulang utuh gitu. Jangan sampai enggak, ada. Om. Berangkat utuh, pulang utuh plus nota. Iya betul. Pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi rupiah. Oke. Itu sangat penting, Om. Sangat penting ya. Om Budi, terima kasih sekali waktunya. Nggak kerasa kita, bahkan kalau dengan obrolan-obrolan sebelum kita mulai live, kita udah hampir 3 jam ini ngobrol ya. 3 jam lebih malah gitu kan. Sama Om Budi, sama Om Jojo. Terima kasih waktunya. Sebenarnya kita ada narasumber lagi, Om Desmond, cuman kayaknya ada halangan. Tadi menyampaikan tidak bisa ikut di live kelas mancing kali ini. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang mungkin menunggu kehadiran Om Desmond. Gitu. Intinya saya kasih sedikit kesimpulan, mancing dimanapun safety itu selalu menjadi hal yang utama, nomor 1. Gitu kan. Semoga kalau misalnya teman-teman mau saat ini belum punya pengalaman atau pengen mencoba sensasi mancing di rig-rig seputar Pantura, tidak ada salahnya teman-teman mungkin kontak Om Budi, Om Jojo untuk sekedar sharing pengalaman atau syukur-syukur trip bareng, gitu kan. Tinggal nanti pembagian notanya dibicarakan. Intinya dengan semangat kebersamaan sesama pemancing tuh pasti bakal seru, pasti bakal pelit ilmu, pasti nggak bakal pelit spot, pasti nggak bakal pelit teknik, selama kita menjalani persahabatan sesama pemancing ini dengan tulus. Setuju nggak, Budi? Setuju. Oke. Gak kerasa nih kita udah 2,5 jam. Buat teman-teman yang udah komen, jangan khawatir, nanti di besok atau lusa, admin dari Duraking bakal segera memilih beberapa juara yang berhak mendapatkan kenang-kenangan dari Duraking. Buat Om Jojo sama Om Budi juga nanti tim Duraking bakal segera ngehubungin, minta alamat dan yang lain-lain, biar ya kita bisa kirim ucapan terima kasih, udah buang-buang kuota, udah mau ngacapruk bareng saya di sini. Sama-sama. Okay? Buat seluruh teman-teman pemancing, sahabat Duraking, penonton setia kelas mancing episode 14, berburu GT dan tenggiri di Rig Indramayu, selesai sampai sini. Buat masih yang penasaran, PM Om Budi, PM Om Jojo, atau bisa PM saya juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.